Nah, sekarang kalau aku boleh tanya, robot itu dengan kamu canggih mana? Nah, ini. Halo Rek, kembali lagi di channel kita Kopi Ganes bersama saya Umar dengan Bapak Heri Sabtono. Jadi kita di sini mau membahas periode Tosan Aji dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman, iya. Oh, iya. Apa kan kalau kita kemarin kan langsung membahasnya dari zaman Kabudan, karena kita mau ngomongkan keris. Oh iya Pak. Nah sekarang ini kan ada di banyak buku menyatakan bahwa sebelum zaman Kabudan itu ada zaman Kadewatan. Oh iya. Sama zaman Purwacarita. Oh ya, memang sepengetahuan saya sih sebelum zaman Kabudan itu masih ada zaman-zaman sebelum Kabudan gitu Pak. Oh jadi itu zaman Kadewatan sama Purwacarita. Oh jadi Kadewatan itu apa Pak? Kemungkinan. Nah, Kadewatan itu kan asalnya dari kata dewa. Oh dewa. Jadi pada saat itu ya berarti kita ngomongnya kalau Kabudan itu kan sekitar abad ke-6, karena di situ ada Borobudur, kan sudah ada bukti-bukti sejarah. Tapi kalau yang zaman Kadewatan, Kadewatan itu zaman dewa-dewa sama zaman Purwacarita itu kan artinya cerita-cerita awal, jadi lebih banyak ke zaman sebelum sejarah. Oh iya. Nah itu juga banyak sekali ininya kan, karena kita tidak ada tulisannya, sehingga kalau saya baca di beberapa literatur itu masing-masing orang itu menulis menurut apa yang mereka dengar gitu. Jadi istilahnya belum ada kesepakatan. Tapi kalau saya sekarang kembali ke masa kedewatan. Artinya kedewatan itu kan sejarah dewa-dewa. Namanya periodenya dewa-dewa itu Pak. Nah, kalau dewa-dewa itu di kita Hindu itu mengenal ada Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga. Artinya ada 9 dewa. Dan itu nanti itu bisa dilihat di Surya Mojopahit. Di Surya Mojopahit itu ada 9 dewa. Yang paling terkenal itu ya kita mengenal Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa, ada Batara Indra, ada Batara Bayu, ada Batara pokoknya ada 9 dewa itu tadi. Nah yang paling menarik itu sebetulnya Brahma, Wisnu, Siwa. Oh dari 3 dewa besar ini. Jadi tadi. Brahma ini kan dewa yang menciptakan. Kemudian kalau Wisnu itu pemelihara, kalau Siwa itu perusak. Kita dulu zaman SD kan pelajarannya begitu. Nah ternyata ini menarik sekali, dimana dikatakan di Barat ya, saya menyebut Barat itu diantaranya Inggris. Inggris itu kan lagunya God Save the Queen, God. Nah sementara di dolar Amerika itu ada kata-kata in God we trust. Jadi God ya, God, G-O-D. Sekarang kalau kita G, kembali lagi ke tadi yang Brahma, Wisnu, Siwa. G itu kan generator. Generator itu kan Brahma. Oh Brahma. Iya kan, pencipta kan, pencipta. Iya. Oh itu organizer. Jadi pemelihara. Oh, itu Wisnu. Oh itu Wisnu. D itu destroyer. Penghancur. Siapa? Siwa. Jadi menarik sekali gitu loh antara dewa kita di Hindu dengan, kalau dewa itu belum boleh dikatakan itu Sang Maha ya. Oh iya. Tetapi kalau kemudian berubah menjadi God itu di dalam bahasa Inggris itu, kalau di bahasa kita Allah. Oh iya. Allah. Allah. Nek wong Jawa itu bilangnya Allah. Dan di Jawa Allah itu tidak sedemikian sakralnya gitu. Kita kadang-kadang kan dengan enteng aja ngomong kan,
Oh iya. Wis lah ngalah ae. Kalah ya wis kalah gitu. Nah itu apa Allah di dalam keseharian kita itu tidak menjadi begitu sakral karena orang Jawa itu ya ngomongnya Gusti Allah atau God itu di atas dewa. Allah Gusti Allah itu tan kena kinaya apa? Tan kena tidak kena kan? Tidak kena kinaya dipersamakan dengan apapun. Jadi kalau istilah Jawa mulane ngalah, wis kalah itu sebenarnya tinggi sekali anunya. Itunya. Filosofinya karena Allah itu tan kena kinaya apa? Tidak bisa didefinisikan meskipun kita mengenal kemudian di dalam Islam ada 99 asma Tuhan. Bukan Tuhan. Allah. 99 asma Allah itu. Jadi demikian susahnya untuk mendefinisikan Allah itu apa. Dan memang orang Jawa itu kan ya udah memang demikian besarnya, demikian agungnya, demikian sempurnanya gitu. Sehingga wis ora usah dipikir tan kena kinaya apa. Itu Gusti Allah. Sekarang kita balik ke dewa-dewa. Dari tiga dewa ini tadi Pak ya? Nah, ya bukan hanya 3 dewa, ada 9 dewa. 9 dewa. Oh iya. Dewata Nawasanga. Contohnya sekarang ini. Ini apa ini Pak? Nah, ini kalau di reliefnya Candi Borobudur, ini yang bawa ini asistennya Dewa Indra. Oh, kayak selir itu bukan? Oh bukan selir, asisten kalau ajudan pribadi. Oh, alah seperti ajudan. Pribadi. Jadi yang bawa ini ajudan pribadinya Bathara Indra, Dewa Indra tadi. Iya. Oh iya. Ya, tapi ini aneh. Ini bentuknya kan ke sini. Jadi tajamnya sebelah sini. Tapi ada lagi yang ini. Oh, ini beda lagi nih, Pak. Nah, ini tajamnya sebelah sini. Jadi ini berhadapan-hadapan. Oh, alah. Ya. Ya. Ya, Pak. Kelihatan? Kelihatan bedanya, Pak. Nah, yang ini gajah. Ornamennya yang ini burung. Kalau burung itu di dalam kebudayaan kita ada Jatayu yang ditunggangi sama Prabu Erlangga. Kalau Jatayu itu yang dalam cerita Ramayana. Oh, tapi kalau dalam cerita Mahabharata ini tunggangannya ini Garuda sudah. Jadi ada 2 macam, Jatayu dan Garuda. Di mana sekarang kita memakai lambang ini untuk lambang negara kan, Garuda Pancasila. Lah makanya terus itu. Jadi mosok saya dewa-dewa itu punya senjata untuk apa gitu kan? Ya. Nah ini yang banyak sekali berbagai perdebatan. Kalau saya menyimpulkan makanya ini sebetulnya ya kita sebut aja pusaka kedewatan gitu, pusaka yang tidak dipergunakan sehari-hari untuk kebutuhan orang Jawa hidup. Jadi ini kadewatan kayak semacam ini kalau di kita Dwisula Pak. Dwisula ya. Jadi kalau sekarang ada yang produksi setelah Majapahit itu dikatakan Dwisula. Tapi kalau ini kan juga bukan senjata, ini kan pusaka ya. Jadi mereka membayangkan. Jadi gini deh, intinya kalau begitu dewa itu kan sebetulnya karena kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Misalnya takut akan tsunami. Dan akhirnya menciptakan dewa laut. Jadi kita memohon kepada dewa laut supaya tidak terjadi tsunami itu tadi. Terus kemudian gunung supaya nggak meletus atau apa. Karena takutnya gunung meletus, ada dewa yang menjaga gunung. Paling tinggi tingkatannya adalah dewa matahari kan.
Oh ya, dewa matahari. Nah kalau kita bayangkan dalam sehari atau 2 hari matahari nggak muncul, kan musnah. Oh, kitanya yang nggak ada. Kitanya menjadi nggak ada, makanya terus yaitu Oh, iya, paling iya, iya. tinggi anunya itu dewa matahari, dan di situ nanti ada Kartika ini. Jadi pusaka Kartika ini melambangkan matahari. Dimana kalau kita lihat di sini, ya nanti ini sebetulnya nanti mau tak jelaskan lebih rinci. Ini ada gambar seperti ini. Iya. Dimana kalau dirinci betul-betul, dilihat betul-betul yang black hole itu seperti ini. Dan orang Jawa, jangan lupa, orang Jawa itu tahu ada jagat cilik itu di dalam diri kita. Coba nanti digali di dalam diri kita ini apa. Nah, terus kemudian kalau di alam semesta, ya karena ini matahari artinya sudah luar angkasa, orang-orang barat menemukan ini namanya black hole. Tapi itu di alam besar ada, di jagat kita kecil itu ada. Jadi itu yang mungkin menjadi nanti topik tersendiri ya, topik tersendiri untuk dan di dalam kadewatan itu banyak sekali ada cakra. Cakra itu kalau di dalam cerita Mahabharata itu kan waktu itu Arjuna mau dalam skenario harus membunuh Bhisma. Bhisma itu padahal kakeknya kan, hitungannya itu kakeknya, sehingga dia itu kalau itu ceritanya pada saat Mahabharata, Aswatama itu anaknya Durna harus dibunuh sama Arjuna. Lah Arjuna itu terlanjur ini bersumpah, kalau seandainya sampai sore ini aku tidak bisa membunuh Aswatama, aku mendingan bunuh diri. Arjuna sumpahnya begitu. Nah terus kemudian karena sudah sore, lah ini karena Aswatama mendengar itu dia sembunyi kan. Nah sampai sore udah hampir surup lah ya. Ternyata Aswatama tidak muncul. Nah barulah Kresna itu sebagai avataranya Wisnu mengeluarkan cakra dan kemudian melemparkan ke arah matahari. Mataharinya ditutupi sehingga menjadi kayak senja. Oh iya. Barulah Aswatama itu muncul. Wah, lakak-lakak dia, menang aku, nggak jadi terbunuh. Arjuna harus bunuh diri, dia kan bilang gitu. Lah begitu dia lakak-lakak begitu, kelihatan Arjuna, barulah dipanah. Kena, meninggal. Jadi artinya cakra itu sedemikian ini, bayangkan nutupin matahari kan. Kalau kita gerhana bulan itu total kan juga baru berapa tahun sekali, itu Kresna dengan Kresna itu kan sebenarnya Wisnu. Jadi dia kalau di dalam wayang kulit itu biasanya gini, karena pusaka itu tidak kelihatan, pusaka cakra itu nggak kelihatan. Itu kalau cerita cakra. Terus kemudian ceritanya tentang ini orang kita sekarang menyebutnya hanya kapak, karena ini memang kayak kapak ya, kayak alat pemotong sih ini, Pak. Nah ini kan enggak, hampir tidak berbeda dengan kapak. Cuman sebetulnya ini namanya itu Kartika. Oh, namanya Kartika. Kartika ini juga Kartika itu kalau di dalam bahasa kita sekarang itu matahari. Di bahasa Kartika kan bahasa Sanskerta. Kalau sekarang kita ngomongnya matahari. Jadi ada 2 hal yang ngomong tentang matahari itu. Oh iya. Yang satu cakra itu juga bentuknya nanti seperti matahari. Tapi cakra itu lebih banyak ke arah waktu. Matahari berguna untuk waktu. Nah, tapi kalau yang ini beda. Fungsinya Kartika itu beda. Matahari lebih banyak untuk
menyatakan kondisi gelap dan terang. Jadi apa sedemikian ininya ya, apa leluhur itu waktu itu kan belum tahu tentang teleskop, belum tahu tentang itu. Tapi kalau saya boleh tanya, ada galaksi namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu bahasa timur apa bahasa barat? Bahasa timur itu, Pak. Bahasa timur. Iya. Bahasa Inggrisnya apa Bima Sakti? Bima Sakti bahasa Inggrisnya. Ada yang ngomong space, ada yang ngomong ini, nggak ada. Oh iya. Ya itu buktinya orang-orang dulu itu sudah tahu gitu, dan ternyata sekarang dipakai secara internasional, ada galaksi Bima Sakti. Saya udah tanya, ya mungkin nggak tahu. Yang saya tanya semuanya menyatakan bahwa Bima Sakti itu tidak ada terjemahannya bahasa Inggris. Nah artinya itu kira-kira murni lah kebudayaan timur kan. Jadi sebenarnya mereka itu ambil dari bahasa budaya timur kita, Pak ya? Loh, ya iya, artinya jangan dianggap bahwa orang-orang timur itu tidak mengerti antariksa kan. Oh iya. Buktinya Bima Sakti itu dipakai di dunia internasional sebagai salah satu nama galaksi. Nah padahal Bima itu kan kita tahu itu apa salah satu aja karakter dari Pandawa. itu baru dua ini. Jadi artinya pusaka-pusaka kadewatan itu adalah pusaka-pusaka yang ya sekarang kalau saya boleh itu yang bereferensi pada patung-patung zaman dahulu. Itu ada patung yang paling banyak memakai senjata, itu patung Ganesha. Kemudian Betari Durga. Betari Durga itu kalau sudah tangan 8 itu dia membawa gandewa itu busur, membawa panah, terus dia membawa belati panjang, terus ada tameng, ada semacam keong yang intinya itu hampir sama dengan ini. Kartika, enggak ininya apa simbol dari Kartika itu selalu ada ini, apa kayak kul buntet ya. Oh, iya, kul Pak. buntet kalau di kita sekarang. Itu Kartika, jadi gandewa panah. Terus kalau Wisnu itu biasanya membawa gada, ada yang tangan kiri dan kanan, dan Wisnu juga ada yang membawa cakra. Kalau di dalam bahasa India namanya cakram, makanya kita ada olahraga lempar cakram. Nah kalau kita sekarang lemparnya begini, tapi kalau di dalam patung Wisnu sama patungnya Dewi Durga itu cakram, tapi yang di-launching dengan apa telunjuk ini. Jadi telunjuk, jadi anunya kayak begini. Tapi kalau Krishna tadi kan begini. Tapi kalau sudah ke Betari Durga itu di sini. Nanti di gambar-gambarnya kita sampaikan. Terus gada, pedang sudah, wedung itu. Jadi ini cenderung sebetulnya wedung, tapi ini di zaman dulu ini saya sampai namanya aja saya nggak ngerti. Namanya ini, tapi kalau ininya jelas wedung. Dan bedanya wedung dengan pedang itu ini. Jadi kalau wedung itu tajamnya sebelah sini, sebelah kanan. Ini kan tumpul. Ya. Tapi kalau yang pedang itu tajamnya sebelah sini, yang tumpul itu searah dengan ini. Jadi ini adalah bedanya pedang dan wedung. Cuman kalau sudah bentuk ini saya juga bertanya-tanya kemana-mana, nggak ada yang ini apa? Nggak ada. Ya kalau browsing juga belum, nggak ada dia. Jadi ini pusaka-pusaka yang ya secara gampangnya pusaka kadewatan itu adalah pusaka-pusaka zaman dewa. Jadi makanya kadang-kadang belum tentu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah termasuk ini juga apa? Ini kalau
di sana di Nepal, India itu namanya purba. Kalau di kita namakan paku bumi. Dan paku bumi itu kan luar biasa. Iya, ada Paku Buwono kan. Oh iya. Paku Buwono, terus apa itu? Apa kerajaan-kerajaan Islam itu kan banyak yang Iya, ada Paku Bumi, ada ya Paku Buwono, itu kan Buwono itu kan bumi juga. Iya. Jadi ini kecil tapi anunya itu apa? Ya istilahnya mungkin untuk kekuatan. Ya pikirannya orang dulu supaya bumi itu nggak gempa apa ya dikasih ini kita apa cara berpikir orang-orang dulu ya karena apa masih belum banyak ininya, belum banyak pengetahuan sehingga menggunakan daya akal pikirannya untuk menciptakan sesuatu agar dia bisa survive. Oh iya. Intinya adalah ilmu keselamatan kan ya, karena di tengah hutan karena ini itu aku harus begini, aku harus begini itu ya, tapi dengan sendirinya orang-orang dahulu itu kan perenungannya kan lebih tajam, lebih dalam, lebih hati-hati, lebih itu sehingga banyak sekali tercipta apa pusaka-pusaka yang zaman sekarang ya hampir semua tergantikan dengan handphone ini. Kalau zaman dulu satu persatu untuk gunung, untuk di laut, untuk apa macam-macam diciptakan supaya itu tadi apa intinya untuk survival supaya mereka hidup ke depan. Ya terus kemudian ada itu kapak-kapak itu kan juga zaman-zaman dahulu itu. Kalau sekarang yang kapak batu itu ada yang ngomong batu petir macam-macam itu sebenarnya adalah kapak-kapak yang untuk ya memang diperlukan untuk kehidupan mereka. Saya kira itu malah kalau tentang kadewatan ya, kadewatan itu yaitu tadi kadewatan itu kok saya mikir-mikir ya, masa sih dewa ini kan ada cerita aneh, dewa itu kok punya anak kayak keluarga gitu Pak ya? Enggak, sekarang antara keturunan Siwa dengan Parwati itu menurunkan Ganesha dan Kartikeya. Masuk saya dewa itu punya anak? Padahal dewa itu hampir sama kayak Tuhan gitu Pak ya? Kepercayaan mereka Tuhan, tapi bedakan antara Tuhan dengan Allah. Oh iya. Kalau di dalam kepercayaan monoteis itu kan ya bagi lidah kita itu menjadi Allah. Padahal kalau di dalam Israel kan hanya simbol YHWH. Nah itu kan ada simbol Allah itu disimbolkan seperti itu, hanya sekedar nama, bukan beliaunya sendiri. Jadi itu adalah simbol-simbol yang diciptakan supaya kita mengenal beliau. Tapi kalau orang Jawa saya ulangi tadi, di Jawa itu Allah itu tan kena kinoyo opo wis gak usah dipikir. Ya sekarang bayangkan kita membuat zaman artificial intelligence ini. Kita menciptakan robot itu kan bisa bikin kopi kayak kalian itu. Ya, zaman sekarang ini udah sudah nanya, Pak kopinya pahit atau manis, terus kamu mau minta manual brewing apa mau pakai apa V60 apa kopinya harus apa Pak ini apa yang dari Sidikalang apa dari Gayo apa dari itu robot sekarang itu bisa. Udah malah lebih paham malah. Nah sekarang kalau aku boleh tanya, robot itu dengan kamu canggih mana? Nah ini loh, robot itu diciptakan manusia, sementara kita ini diciptakan Tuhan ya Pak, yang tan kenok kinoyo apa tadi lah, kira-kira kan ya masa sih kalau kita memang diciptakan sempurna sebagai khalifatul fil ard dan Tuhan mengakui bahwa kita itu diciptakan dari 7 tanah yang diambil Tuhan dari 7 tanah, ada Baitul Mal, Baitul Muqaddis, Baitul macam-macam Kalimantan. Dan kita manusia dibuat Tuhan dengan kedua belah tanganku. Itu ada di dalam ayat suci. Aku membuat manusia dari 7 tanah yang kupilih
dengan kedua belah tanganku. Jadi alangkah sempurnanya sebetulnya kita sebagai robotnya Gusti Allah itu tadi. Ya. Marilah kita mencari kesempurnaan sebagai manusia. Nah, itu salah satunya Profesor Jepang. Nanti kamu browse di itu. Di Google aja. Di Google ada Profesor Hiroyuki apa aku lupa. Dia mempunyai hak paten itu hampir 4.800 hak paten. Caranya dia untuk mendapatkan ide, ide-ide yang karsa ya, udah tingkatan karsa. Dia itu punya catatan, punya notes dan ballpoint yang waterproof. Dia menyelam. Begitu menyelam setelah sekian menit, otak kan akan kehabisan oksigen. Nah, ternyata disitulah muncul ide-ide yang luar biasa. Nah, begitu dia hampir pingsan itu ada sesuatu di dalam ininya, terus dia langsung oret-oret gitu di dalam notesnya itu. Begitu dia ke atas lagi sadar apa yang dia tuliskan tadi menjadi satu penemuan yang baru. Nah, jadi manusia itu macam-macam ininya lah, macam-macam cara menggali azalinya manusia itu seperti apa. Karena itu tadi kalimat Tuhan, kita sudah diciptakan dengan sempurna. Nah, kalau saya boleh mengambil falsafahnya itu tadi, dan itu tadi kebetulan di dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat, kalian lihat semua garis tangan kalian itu akan membentuk angka V kebalik. Oh iya, Pak. Ini kalau di dalam bahasa Arab ini ada 8, ini 1. Jadi 9 kan? Oh iya. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan, aku membuat manusia dengan kedua belah tanganku. Artinya berapa? 9 tadi. 9. Ini apa? Apa? 9 dan 9 itu adalah Asmaul Husna itu tadi. Oke, Rek. Jadi ini tadi kita masih membahas tentang periode kadewatan dan dari waktunya ternyata sudah habis. Oh ya, ternyata waktunya yang sangat minim sekali. Jadi cerita yang tentang periode Purwacarita belum kita bahas ya. Untuk aku sendiri sih dari generasi muda ini sangat-sangat menarik ya. Tentang cerita dari periode kadewatan. Alhamdulillah, soalnya kalau generasi mudanya ini sudah mulai tertarik hal gitu. Dari bangku sekolah maupun kuliah saya tidak pernah mendapatkan pelajaran seperti ini, Rek. Dari orang tua saya pun belum, Rek. Jadi ini masih jadi misterius, dan untuk cerita periode Purwacaritanya kita lanjut di sesi YouTube ke depan kita. Oke, bila penjelasan Bapak ada yang belum tersampaikan, mohon diisi di kolom komentar kita nanti ya, guys. Boleh ditanyakan di kolom komentar lah, lebih supaya diskusinya lebih lengkap lah. Nah, seperti itu. Nanti bisa penjelasannya ditaruh di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kopi Ganes. Oke, matur suwun.